Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa kembali di Morning Call bersama saya Pendeta Yapia Amung GPIB Jemaat Shalom Pancasila Lampung. Bapak Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak, sebentar kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu di sepanjang malam ketika kami beristirahat. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat kami mengerti dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian, pasal 41 ayat 50 sampai dengan 52 yang menyatakan, sebelum tahun kelaparan itu tiba, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf menamai anak sulungnya Manasye, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali akan kesukaranku dan rumah ayahku. Anaknya yang kedua dinamainya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat keturunan di negeri kesengsaraanku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah bagi kita semua yang tidak hanya membaca, tetapi merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang mampu tersenyum ketika ingat masa lalunya. Ada kenangan yang meninggalkan kekecewaan. Ada pengalaman ketika diingat kembali hati terasa sesak. Mungkin ada yang pernah ditolak, ada yang pernah dikhianati, ada yang pernah diperlakukan tidak adil, dan kehilangan orang yang dicintai. Yusuf pun pernah mengalami. Sebelum Yusuf menjadi seorang penguasa atau menjadi seorang pemimpin di Mesir, dia telah melewati jalan yang penuh penderitaan. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dijual sebagai budak, dia difitnah oleh istri Potifar, dia dipenjara, bahkan dia dilupakan oleh juru minuman. Bapak, Ibu, Saudara, bertahun-tahun hidupnya penuh dengan air mata. Namun ketika Tuhan mengangkat dia menjadi seorang penguasa di Mesir atau menjadi seorang pemimpin di Mesir, Tuhan mengaruniakan kepadanya anak. Anak yang pertama diberi nama Manasye. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali akan kesukaranku dan rumah ayahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yusuf di sini tidak berkata bahwa dia lupa ayahnya atau saudara-saudaranya. Dia juga tidak kehilangan ingatan. Yusuf tetap mengingat, bahkan di pasal 42 ketika mereka datang ke Mesir, Yusuf tetap mengenal mereka. Lalu apa yang dimaksudkan dengan melupakan? Yang dimaksudkan di sini adalah Allah telah menyembuhkan luka batinnya, sehingga luka itu tidak lagi menguasai dirinya, sehingga luka itu tidak lagi mendominasi dirinya. Kenangan pahit tetap ada, tetapi itu tetap tidak mampu menguasai hidupnya. Inilah pemulihan sejati. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang yang hidupnya tertahan karena masih membawa luka lama.
Senyumnya ada tapi hatinya masih tersimpan dendam. Ibadah tetap jalan tetapi hatinya penuh kepahitan. Ada yang terus melangkah tetapi masih terikat dengan masa lalu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Karena itu, jikalau ada luka, kepahitan, penderitaan, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup memulihkan luka-luka yang ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian anak kedua diberi nama Efraim. Katanya, Allah membuat aku mendapat keturunan di negeri kesengsaraanku. Bapak, Ibu, Saudara, pada bagian ini Yusuf tidak berkata bahwa Allah membuat dia mendapat keturunan atau Allah membuat dia berbuah. Bukan di tempat yang penuh berkelimpahan atau bukan di tempat yang nyaman, tidak. Justru di tempat kesengsaraan atau di tanah kesengsaraan itulah dia berbuah, dia mendapat keturunan. Inilah karya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dahulu menjadi tempat yang dahulu menjadi tempat air mata, sumber air mata. Sekarang Tuhan membuat atau memberikan dia sukacita. Bahkan pengalaman yang menyakitkan Tuhan mampu membuat Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin hari ini ada yang bergumul seperti berada di tanah kesengsaraan. Masalah ekonomi, pelayanan berat, tubuh sedang bergumul dengan sakit. Jangan kehilangan pengharapan. Lihatlah Yusuf. Dahulu Yusuf hanya melihat sumur, sekarang dia merasakan penyertaan Tuhan. Kalau dahulu ia hanya melihat penjara, sekarang dia melihat bahwa semua itu adalah bagian dari jalan Tuhan untuk membentuk dirinya. Barangkali kalau Yusuf tidak pernah dijual, dia tidak akan sampai di Mesir. Kalau dia tidak dipenjara, maka dia tidak bertemu dengan juru minuman yang kemudian memperkenalkan kepada Firaun. Apa yang dahulu tampak seperti musibah, ternyata dipakai sebagai jalan menuju penggenapan janjinya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini mungkin kita belum memahami alasan dibalik gumul juang itu. Tapi suatu saat kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah menuntun langkah kita. Mari kita belajar dari Yusuf. Jangan biarkan luka masa lalu menghalangi kita menikmati kasih Tuhan. Jangan biarkan kesulitan membuat kita berhenti berbuah. Tetaplah setia, berdoa, dan tetap lakukan yang baik. Percayalah, Allah yang sanggup menyertai Yusuf adalah Allah yang sama menyertai kita hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sanggup mengubah air mata kita menjadi sukacita, kepahitan menjadi kesaksian, dan penderitaan menjadi tempat lahirnya berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Kiranya firman-Mu selalu mengingatkan kami agar kami belajar dari seorang Yusuf bahwa luka yang ada Engkau mampu memulihkan. Untuk itu ya Tuhan, Engkau mari mampukan kami agar supaya kami melepaskan setiap luka yang ada, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan lewat firman Tuhan juga mengingatkan bahwa setiap sumber air mata penderitaan Tuhan mampu mengubah menjadi berkat. Bapa di sorga, kami berdoa untuk yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Engkau memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa untuk yang berduka, kiranya penghiburan yang sejati Tuhan tetap karuniakan bagi mereka. Kami berdoa untuk para orang tua di masa pensiun dan di masa
tua mereka. Tuhan kiranya tetap memberikan kesehatan dan sukacita iman dalam mereka menikmati kehidupan bersama anak-anak dan cucu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk tim Morning Call. Tuhan memberikan kesehatan, semangat, sukacita dalam mereka melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh aktivitas kami di hari ini. Biarlah Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ini doa, ini sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.